Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini masih pagi ya, jam 8. Secara langsung saja saya hari ini akan kasih satu tutorial ya untuk menganalisa koin melalui basis scan ya. Di sini ada koin Hyper Galaxy Finance ya, teman-teman bisa lihat. Yang pertama ada total supply-nya ya, ada 99 miliar ya, hampir 1 triliun ya. Lalu holdersnya itu ada 294 address ya, dan transfer, coba kita cek dulu transfernya. Oke, untuk transfernya ada 1930-an ya, bisa dicek di bawahnya. Langsung kita cek ke holders ya teman-teman. Di sini sangat menarik ya, biar teman-teman juga bisa tahu ya, bisa lihat komennya juga di bawah. Di sini kita dapatkan ada komen kalau ini scam ya. Kita cek di holdersnya. Geser ke kanan ya, geser ke kanan itu ada date di atas itu 91%. Date itu adalah koin yang di burn ya. Lalu di bawahnya itu ada tanda notes. Nah, ini yang tanda notes ini biasanya kontrak ya. Kontrak ini bisa jadi liquidity atau bisa juga liquidity awal yang ditempatkan oleh developernya ya. Nah, di situ ada in, ada out ya. Lalu yang menarik itu di atasnya ya, ada 7% itu. Yang ini ada 7% jumlah kepemilikan dari total supply. Nah, yang ini adalah kemungkinannya itu dompet ya, dompet si developernya ya. Sangat banyak ya, dia punya stok sangat banyak. Kita lihat di situ ada 7 miliar koin lagi ya, masih 7 miliar koin yang ada di dompet yang tadi. Kita cek di bawahnya itu ada transaksinya. Out itu keluar ya, in itu masuk. Nah, kita akan cek yang dari awalnya ya, kita langsung aja di last itu yang paling bawah kita cek. Nah, ini awalnya dia masuk transaksi awalnya sebanyak 8,3 miliar ya. Nah, 8,3 miliar ini kita akan cek ini dia beli atau dikasih dari si developernya ya. Kita akan cek dompet, ini adalah dompet. Nah, itu di atas dari from to ya, 90 juta koin, lalu 270 juta koin, dan di bawahnya itu 8,3 juta koin ya. Nah, yang itu yang akan kita cek. Nah, itu yang atas 90 juta atau yang bawah juga 270 juta. Ini antara dua ini salah satu dibakar dan salah satu masuk ke liquidity ya. Biasanya yang besar masuk ke liquidity ya, likuiditasnya ya. Yang kecil itu dibakar. Nah, yang ini masuk ke dompetnya dompetnya si developer ya, karena di situ tidak ada harganya. Kalau dia beli pasti ada harganya, BNB-nya ya ada di situ ya. Kita akan cek lagi yang ini 8,3 ya, ini yang masuk, koin yang masuk. Nah, ini koin yang keluar 72.000. Di sebelahnya itu dia masuk ke dead ya, itu artinya 72.000 ini dibakar ya. Lalu di atasnya ada 6,7 juta. Kita lihat alamatnya keluarnya itu arahnya ke dompet ya. Kalau dia 0 kali 0 x 00000 itu biasanya di burn ya. Nah, kalau
alamatnya dari selain dari itu, biasanya dia udah pasti itu ke dompet. Kita cek lagi. Kita akan cek yang larinya ke dompet ya, yang keluarnya ke dompet lain ya. Ini adalah transaksi dari dompet developer, satu dompet developer ke dompet developer lain ya. Dompet satu developer yang lain ya, maksudnya masih developer itu juga. Nah, di sini kita lihat yang atas itu lebih dari 72.000 ya. Yang bawahnya 216. Lalu alamatnya kalian bisa lihat juga itu 0800 salah satu masuk ke likuiditas, salah satu masuk ke burn ya, seperti yang saya bilang tadi. Lalu ini 6,7 juta ini yang lari ke dompet lain ya, dan di situ ada harganya, artinya ini pencairan ya. Jadi teman-teman bisa pahami ya, artinya si developer ini dari kontraknya koinnya dia itu bisa ambil pencairan koinnya, dia larikan ke dompet yang lain. Baik, sebagai perbandingan ya, sebagai perbandingan kita akan cari satu transaksi yang lain ya, yang lebih kecil lah, yang lebih kecil persentasenya, dan kita akan coba analisa ya, apakah itu transaksi dari retail ya, dari orang seperti kita yang membeli koin ini. Nah, kalau kita membeli itu pasti ada harganya ya, ada harga BNB-nya ya, dan jumlah koinnya. Lalu itu akan terdeteksi ya, dan kita bisa analisa ya. Kita cari yang agak kecil, yang ini misalnya. Nah, kita lihat di bawahnya itu ada transaksi in, transaksinya in semua ya, artinya orang ini dia beli terus nih, belum ada dia jual ya. Kita cek yang paling bawah. Nah, tuh langsung muncul kan harganya di atas, $645. Ini dia beli ini koin ini dengan modal $645. Nah, dalam transaksinya itu dia dari $645 ini ya. Di bawahnya yang pertama kita lihat ada 141.000 ini lari ke burning ya, dan yang bawahnya itu lari ke likuiditas, dan yang bawahnya lagi terakhir baru masuk jumlah koin ke dompet si pembeli. Kita cek lagi, semuanya dia beli semua ya, belum ada penjualan ya dia ya, karena harganya pun sekarang mungkin lagi turun ya, karena si developer itu ambil koin dari likuiditas masuk ke dompetnya ya. Jadi koin yang kita beli itu masuk ke likuiditas. Nah, dari likuiditas itu dimasukkan oleh developernya ke dompet pribadinya, lalu ditransfer ke dompet pribadinya yang lain, lalu dari dompet pribadinya yang lain itu dia cairkan. Nah, seperti itu sistemnya. Jadi teman-teman bisa berhati-hati ya, bisa dianalisa sendiri. Kita coba cek grafiknya, itu token gimana, Hyper Finance ya, itu total supply-nya, transaksinya di V2 ada 17.000 ya. Tuh kalian lihat tuh, harganya dump, harganya jatuh ya. Ya, koin ini nggak bisa naik ya, nggak bisa naik, bisanya jatuh doang ya, karena likuiditasnya itu
diambil, likuiditasnya diambil dan dicairkan oleh si developer. Jadi koin itu bisa naik kalau 7% yang tadi, 7% kepemilikan dari si developer itu udah habis ya, atau ya, atau kalau enggak udah ada yang bandar lain yang masuk gitu loh. Ada pembeli lain yang membeli dengan kuantitas yang sangat banyak, misalnya 5% gitu. Lalu si developernya ini tadi yang 7%-nya ini udah habis gitu ya, udah berkurang. Nah, itu mungkin bisa naik harganya. Baik teman-teman, sampai di sini saja untuk video kali ini. Semoga bisa membantu teman-teman untuk sama-sama kita mempelajari satu buah koin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.